Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan keluasan rizki berarti ya berlimpah rizkinya, dan dia tidak berkorban, punya rizki tapi tidak berkorban, Rasulullah menyampaikan, maka janganlah engkau mendekati tempat-tempat sholat kami. Nggak usah nang masjid wis, gitu ya bahasanya. Nggak usah ke musola. Mampu tapi tidak berkorban, gitu ya. Apakah ada seperti itu? Banyak, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, tidak memandang kita mentaati dan menjalankan perintah Allah atau tidak melihat apakah kita istiqomah dalam kebaikan atau tidak. Allah selalu memberikan rizki kepada manusia yang diciptakannya. Sifat Ar-Rahman adalah sifat memberi yang tidak pandang bulu kepada siapapun. Hanya Ar-Rahim, sifat penyayang yang nanti insya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang selalu bersyukur dan nantinya akan mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya terus berupaya semaksimal mungkin mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, setelah lama tidak mengudara, dan alhamdulillah Ustadz Hafid, Ustadz Fikri selalu setia menemani di kegiatan Ahad pagi, di kegiatan kita di setiap hari Minggu pagi. Untuk hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar dan mempelajari dan tentunya memahami, dan nanti harapannya kita bisa mengaktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba belajar tentang kurban, ya, yang insya Allah Arab Saudi sudah menentukan tanggal 15 ini, Pak Wid, ya, sebagai 10 Dzulhijjah, tanggal 15 berarti hari apa itu? Hari Sabtu. Hari Sabtu.
kita yang di Indonesia menunggu keputusan dari pemerintah. Bapak Ibu serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu pengertian dari kurban itu sendiri. Kata kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qurabah, yang berarti dekat atau pendekatan diri atau mendekatkan diri, ya. Namanya kalau kita bahasanya berkorban berarti merelakan sesuatu, gitu ya. Merelakan sesuatu yang kita cintai. Kalau para pahlawan itu berkorban untuk bangsanya, berarti merelakan, bisa jadi jiwa raganya, hartanya, itu berkorban. Tapi arti yang akan kita bahas di sini adalah yaitu qurrabah, yang berarti dekat atau pendekatan diri atau mendekatkan diri. Yang kalau kita definisikan di dalam secara jelas, kurban itu adalah dabhu kayawanin maksusin biniyatin kurbati fi waktu maksusah, menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri pada waktu tertentu. Waktu tertentu berarti ada waktu yang memang sudah ditetapkan, gitu ya. Yang pertama, kurban pertama kali kita tahu ya disyariatkan dalam Islam pada tahun 2 Hijriah, yang bersamaan pada saat itu diwajibkannya perintah untuk menunaikan zakat dan juga untuk menunaikan sholat, yaitu 2 hari raya. Itu perintah pertama kali pada saat di Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lebih lanjut, mungkin kita akan mencoba mempelajari, dan yang sebenarnya selain perintah itu yang diperintahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh umatnya sampai saat ini, ya, apakah juga pernah diperintahkan kepada nabi-nabi yang lain? Jawabannya adalah ya. Pertama kali kurban itu, yaitu kalau kita ketahui sejarah kurban itu, yaitu dilaksanakannya di zamannya Nabi pertama kali. Siapa Nabi pertama kali? Nabi Adam, yang beristrikan Hawa, ya, yang beristrikan Hawa. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah, watslu alaihim naba abna adama bil haqqi id qarraban qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari qala la uqtalanak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman yang artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad untuk menceritakan yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Nabi Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Nah, berarti sudah ada ya sebelumnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, siapa dua anak yang pertama Rizka Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil.
Ya, dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Lalu Qabil berkata, yang tidak diterima, sungguh aku pasti membunuhmu, katanya. Itu bilang ke siapa? Ke saudaranya, ya, ke Habil. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ya, ini bermula, sekali lagi, bermula dari pada saat ayahandanya Nabi Adam akan menikahkan anaknya. Jadi pasangannya itu ya dari anaknya Nabi Adam dan Hawa ini selalu lahir kembar-kembar gitu ya, kembar-kembar. Sekali yang tidak kembar gitu ya, sekali yang tidak kembar. Kenapa kok sekali tidak kembar? Ya, setelah nanti terbunuhnya Habil begitu ya. Lalu Qabil lahir bersama dengan saudari satu kandungnya yang bernama Iklimah. Qabil itu wajahnya apa? Ganteng gitu ya. Wajahnya ganteng dan pasangannya Iklimah wajahnya cantik. Ceritanya begitu. Kebalikannya yaitu yang kedua saudaranya Habil, ya kalaupun hitam bukan dikatakan hitam ya, putihnya sedikit gitu aja ya. Ya. Kegantengannya di bawahnya begitu ya. Begitu juga dengan pasangannya. Ya, dengan pasangannya. Labuda namanya. Itu juga tidak terlalu cantik. Tapi Allah memerintahkan untuk menikahkan keduanya. Tidak saudara kandungnya selahiran, tidak, tetapi disilangkan. Sehingga Habil yang lahir bersama dengan siapa tadi? Labuda, dinikahkan dengan Iklimah. Begitu juga dengan Qabil yang ganteng tadi itu dinikahkan dengan kalau ya urutannya adiknya begitu ya, yaitu Labuda. Tetapi si Qabil ini tidak terima gitu ya. Aku ganteng kok dinikahkan dengan Labuda yang memiliki wajah tidak cantik. Maka pada saat mulai pertengkaran itu diperintahkanlah keduanya untuk berkorban, ya, membuktikan kecintaannya gitu ya, membuktikan bagaimana upayanya berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku tadi, sesuai nikah tadi itu, maka singkat cerita gitu ya, yang diperintahkan Qabil yang berprofesi sebagai petani, mempersembahkan kurbannya berupa hasil bumi miliknya. Begitu juga dengan saudaranya Habil, juga berkorban dengan seekor kambing gitu ya, kambing. Kalau tadi Qabil yang ganteng ya tidak setuju dengan keputusan ayahnya gitu, padahal itu perintah Allah untuk dinikahkan dengan Labuda, mempersembahkan hasil panennya yang terjelek ya. Hasil panennya yang terjelek. Kebalikannya dengan Habil yang seorang peternak mempersembahkan kambing yang terbaik. Kalau gemuknya paling gemuk gitu ya, sehatnya paling sehat. Sehingga singkat cerita Allah menerima kurban dari
siapa yang ternak tadi itu? Yaitu Habil, gitu ya. Jadi itu mulai ada rasa sakit pada Qabil yang dinyatakan korbannya tidak diterima, tapi malah punyaan Habil yang diterima. Dan disitulah pertama kali terjadinya pembunuhan manusia, yaitu Qabil membunuh Habil saudaranya, sehingga satu yang tidak ternikahi, maka lahirlah satu anak tidak kembar lagi, yang itu nanti akan dinikahkan dengan yang tidak memiliki pasangan tadi itu kurban. Lalu berikutnya yang jelas kita tahu Allah memerintahkan berkorban, dan kalau kita tahu bahwa keutamaan kurban itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma'amila benu adama yauman nahri amalan ahabbu ilallahi min iraqati dam, gitu ya. Tidak ada seseorang yang melakukan suatu amalan, ya, suatu amalan di hari berkorban, maksudnya di hari raya kurban, lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah. Maksudnya di sini menumpahkan darah yaitu menyembelih hewan kurban, gitu ya. Lalu yang jelas kita tahu di antara hikmah Allah perintahkan kepada umat Rasulullah yang sampai sekarang untuk berkorban adalah yang pertama sebagai tanda rasa syukur atas segala nikmatnya. Itu rasa syukur. Lalu yang kedua sebagai tanda syukur atas nikmat panjang umur kita. Lalu belajar ikhlas, ya, belajar ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam melepas harta bendanya, gitu ya. Kalau sekarang kambing rata-rata berapa Ustadz Fikri? 3 juta, ya ada sih 2,5 juta juga ada, mungkin ya ukurannya sangat kecil, gitu ya. Mungkin buat kita uang yang 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, bahkan ada yang 3,5 juta. Bahkan kemarin ada viral sapi yang harganya 500 juta ya, dibeli siapa itu, pejabat itu, Prabowo atau siapa itu ya, 500 juta. Itu kalau dibuat haji furoda sama bangun rumah masih cukup gitu ya. Gitu. Ya, buat kita mungkin bisa jadi itu berat, dan berat sekali, ya, berat sekali. Itu sebagai keikhlasan melepas sesuatu, sebagai penggugur dosa, baik karena terpeleset melakukan, ya tidak sengaja kita melakukan dosa, atau melakukan dosa yang sengaja, dan berkorban sebagai sarana untuk memperluas rizki Allah, karena Allah sendiri berfirman, la in syakartum la azidanakum. Jadi jika engkau bersyukur atas segala nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatmu. Tuh. Lalu berikutnya, bagaimana hukumnya? Hukumnya Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan keluasan rizki berarti ya berlimpah rizkinya, dan dia tidak berkorban, punya rizki tapi tidak berkorban, Rasulullah menyampaikan, maka janganlah engkau mendekati tempat-tempat sholat kami. Nggak usah nang masjid wis, gitu ya bahasanya, nggak usah ke musola, mampu tapi tidak berkorban, gitu ya. Apakah ada seperti itu? Banyak, bukan banyak lagi, banyak, gitu ya. Jangan bukan begitu ya.
Rukun haji saja ya. Sekarang kemarin itu istri itu apa itu lihat di HP itu ya. Salah satu artis itu apa ke salon Ustaz. Itu sekali ke salon 250 juta Ustaz. Mungkin betul no apa bersihkan kuku aja sudah jutaan gitu ya. Ya. Tapi nggak menunaikan ya, bukan panggilan gitu ya. Belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hukumnya? Ya, kurban adalah ajaran yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapak para nabi yang diuji oleh Allah dengan kesabarannya. Lama tidak memiliki anak, pada saat memiliki anak, setelah itu oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih, gitu ya. Cuman memang sekali lagi ada beda pendapat, gitu ya. Dalam hal Nabi Ibrahim itu waktu mau disembelih itu masih unyu-unyu atau sudah dewasa, gitu ya. Ada yang bilang sudah berumur 40 tahun karena ditinggal lama, begitu ya. Ditinggal, ya wallahu alam. Yang pasti Nabi Ibrahim yang lama tidak memiliki anak, setelah memiliki anak oleh Allah diperintahkan untuk apa? Mengasingkan, gitu ya. Mengasingkan dari istri yang pertama. Karena istri yang pertama ya setelah nikah ya Siti siapa yang pertama yang pertama siapa? Sarah ya. Yang kedua Hajar, gitu ya. Ya si Sarah ini istri yang pertama ini cemburu, gitu ya. Karena istri Nabi Ibrahim yang kedua punya anak, sehingga suruh memisahkan, sampai cerita pada air Zam-Zam dan lain sebagainya itu ya. Sampai di dalam ritual haji di situ ada sa'i dan lain sebagainya, gitu. Jadi disyariatkan, maka umat Islam diutamakan untuk melakukan syariat ini. Dan kalau kita tahu bahwa hukum melakukan kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sangat dianjurkan, gitu ya. Sama seperti yang kita pelajari, ada sholat rawatib yang sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Ada 10 atau 12 rawatib, gitu ya. Itu. Nah, dan wajib bagi orang yang bernazar untuk berkorban, selain korban yang Idul Kurban itu sendiri yang disembelih di 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 yang hari tasyrik tadi itu, ya. Tuh. Berikutnya yang jelas untuk syarat kurban, muslim, merdeka, berakal. Kalau mazhab Syafi'iyah seperti Indonesia ini kebanyakan madhabnya adalah madhab Syafi'iyah ya. Ini kesunahan, gitu ya, kesunahan yang mukim di tempat itu, gitu ya. Lalu artinya tidak sunnah bagi yang berhaji, karena di sana sudah ada dam, gitu ya. Lalu mampu setelah memenuhi kewajiban di hari itu atau bulan itu, artinya mampu, ya, mampu. Jadi Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kata Allah, telah aku beri kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak, gitu ya, nikmat yang banyak. Fasholli, maka salatlah, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, disitulah nanti di tanggal 10 Dzulhijjah Allah memberi fasilitas kepada kita semuanya untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkenaan dengan kemampuan, ya itu beda pendapat. Ada juga sekarang yang sedang viral, gitu ya, sedang viral
Artinya ini gak mampu yo, gitu ya. Bahkan nabung itu pun dikatakan tidak boleh, begitu ya. Yang sedang viral kemarin ya. Nah, kalau nggak nabung kadang, gitu ya. Apalagi sekarang kan orang-orang yang kepengen berkorban itu dengan cara menabung setiap bulan, sampai kita tahu bahwa orang pemulung dan sebagainya sampai bisa berkorban, itu juga karena memang itu tadi menyisihkan sebagian sedikit dari hartanya. Nah, apalagi sekarang ini kita kan kalau sudah urusan selain itu kan sekarang berupaya dan mengutamakan itu. Yang pasti ya paling tidak di dalam diri kita ada niatan untuk berkorban. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dimampukan, ya, dimampukan. Kalaupun Ustadz Hafid kemarin di kitab yang beliaunya baca kemarin, ya wis tenan-tenan nggak punya ayam pun jadi, begitu ya. Tapi yang pasti bukan diserahkan ke panitia ya. Semuanya nyerahkan ayam ke Ustadz Fikri, malah Ustadz Fikri kesusahan gitu ya, menyembelihnya apanya gitu ya. Ya, jadi mungkin bisa jadi itu untuk ya darahnya yang dialirkan. Jadi itu. Dan yang pasti Allah pada saat kita berkorban, Allah tidak menerima dari kambingnya, dagingnya, begitu ya, ataupun yang kita nikmati, tapi Allah menerima ketakwaan kita sebagai bentuk merelakan dari apa yang kita miliki. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi, ini kurang berapa hari lagi, Ustaz? Kurang 9 ya? 8-9 ya? 8-9 hari. Ini ada ya, kita diuji oleh Allah untuk membuktikan diri, berkorban dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara tadi itu. Jika mampu untuk membeli hewan kurban berupa kambing, ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengorbankan, gitu ya. Dan katanya semakin sesek, semakin berat kita mengorbankan harta kita, itu pahalanya semakin berat, gitu ya, semakin berat. Sekarang kemarin itu teman saya itu beli HP, jadi untuk apa itu? Untuk dokumentasi itu seharga 12 juta, gitu ya. Nah, kalau 12 juta itu HP untuk dokumentasi, setelah itu berkorban saja tidak melaksanakan, itu kan kategori mampu, begitu ya. Jadi ada pengutamaan, mana yang kita utamakan. Tapi kalau itu sebagai bekal, ternyata itu sebagai toko kita, ya, penghasilan kita di dalam waktu sehari-hari, tidak ada masalah, gitu ya. Kita punya modal untuk usaha, untuk mencukupi maisha, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya itu seharusnya seperti itu. Itu menjadi utama. Itu saja mungkin yang sekali lagi kita utamakan. Dan sekali lagi, kalau tadi perumpamaan ayam, maka bisa jadi nanti panitia tidak menawarkan ke warga berupa ayam, gitu ya. Bisa jadi berupa sedekah kurban, gitu ya. Sedekah kurban itu kalau di sekolah itu biasanya dikumpulkan, ada yang punya 50.000, 100.000 dan sebagainya. Dan biasanya itu digunakan untuk kegiatan operasionalnya, karena menyembelih, minta tolong menyembelih itu juga ada ongkosnya, untuk beli kreseknya juga ada ongkosnya, biasanya seperti itu. Dan alhamdulillah tahun kemarin ada berapa kambing, Ustaz Fikri? Ada 7, Masya Allah. Ada yang dari kumpulan sedekah itu,
dapat sekitar 1.500 awalnya. Ya. Sama gue ini ditambahin. Oh, masya Allah. Ya, berarti jadi satu kambing ya, satu kambing dibagi satu warga, insya Allah. Dan rekah ya, tujuh kambing. Mudah-mudahan untuk tahun ini di GWK mudah-mudahan bertambah, Ustaz ya. 15 Amin, amin, amin. Ya. Jadi itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita buktikan kecintaan kita dengan mengukur kemampuan kita dari masing-masing yang ada. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.